Kau kan adalah naga, Tempatlah di samping gata, puput di sinan wahai adinda. janganlah pikir seni budaya. Oh kau kan adalah naga, Tempatlah di samping gata, puput di sinan wahai adinda. janganlah pikir seni budaya. Hai. Amin Allah amin. Urang mumin gela-gela gedoa. Berkat rahmat Allah yang beri negara tema sejahtera. Amin Allah sembah amin. Urang mumin gela-gela gedoa. Berkat rahmat Allah yang beri negara tema sejahtera. Lale lale getanyo tanyo lale hana jantate umuka tuha putih ngone janggone kunengon lengon mise hantom ta cumbe tika musala putih ngon janggon aku nengon lengon mise hantom ta cumbe tika musala hantom ta cumbe tika musala hantom ta cumbe tika musala lale getanyo tanyo lale hana jantate umuka tua putih ngon janggone kunengon lengon mise hantom ta cumbe tika musala putih ngon janggon aku nengon lengon mise hantom ta cumbe tika musala lale 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 cu ngon tulung Allah irada Tuhan jajan-jajan hilang gado-gado di mata gado Belanda serta Jepang Aceh yang menang tak mulia. Bantulah Allah irada Tuhan, jagaan hilang, gado di mata, gado Belanda serta Jepang, sama diserang, Aceh mulia. Kau tulung Allah irada Tuhan jajan hilang gado di mata gado Belanda serta Jepang kamu diserang Aceh mulia. Alright. Keren, tepuk Terima tangan. kasih. Keren. Makasih ya. Iya, baik. Kita mungkin langsung bertemu dengan King of Ratoh Jaronya. Sebenarnya King of Ratoh Jaro. Iya, betul. Ini rajanya. Silakan boleh agak sedikit ke sini. Oke, stop. Iya. Jadi deket-deket juga. Masih jaga jarak ya, Iya. Pak. Nah, ini Pak Yusri Saleh. Iya. Saya mau tanya ini. Tadi itu kan tari Ratoh Jaro itu kayak tari ngeliat- saman gitu ya. Ah, karena Aceh itu kan kayak identik ya, tari-tariannya tuh cepat, dinamis. Bedanya apa, Pak? Oke, perbedaannya ada dua sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Kalau saman berasal dari dataran tinggi Gayo, penarinya laki-laki, Ya. pakai baju kerawang Gayo. Tapi kalau Ratu Jaro ini sebenarnya tarian pengembangan baru, Oh. yang lahirnya memang di Jakarta. Oh. Nah, jadi yang menarikan perempuan, tapi diiringin oleh alat musik rapai. Tapi ada kemiripannya banyak juga ya mengenai tariannya cara. Ya sebenarnya karena memang di Aceh sendiri berkembang tarian duduk cukup banyak. Ada likopuro. Tarian duduk sebetulnya ya? Semua duduk, hampir Cara rata duduk. duduk. Tapi yang membedakan cuma laki-laki dan perempuan. Oh, baik. Dan tidak pernah ada penggabungan sekarang semenjak Aceh ada syariat Islam. Tidak ada penggabungan antara laki-laki dan perempuan. Oh. Jadi perempuan-perempuan saja, laki-laki saja. Kalau begitu mengapa Anda ada tadi? Saya jauh jaraknya. Saya jauh. Mau mencuri-curi kesempatan. Nggak bisa deket-deket lagi, Bu Rosi. Oke. Nah, tari Ratu Jaro ini saya tahu meskipun tadi udah semakin dijelaskan beda dengan saman. Yang menarik adalah ini banyak diminati oleh warga negara asing tuh. Siap, benar. Kenapa Pak? Kenapa mereka intens ya? Mereka ingin belajar tarian seperti ini? Sebenarnya dalam tarian Aceh, terutama tarian yang duduk terutama,
membuat orang itu menjadi sebuah penasaran lah untuk belajar sebenarnya. Karena biasanya nari itu berdiri ya. Iya berdiri, karena berpikir gini, dengan menari 10 atau 15 atau 20 itu bagi penonton terutama itu menjadi sebuah yang memang tidak memungkinkan. Tapi setelah dia pelajari, asik sendiri, akhirnya banyak orang yang pelajari dan tidak pernah bosan. Karena memang penonton rata-rata yang menonton tarian Ratu Jaro ini yang dia cari sebenarnya bukan kesempurnaan, tapi kesalahan. Siapa yang salah nih di antara penari? Kalau lihat itu tadi Salman kayak atau apapun yang tadi duduk seperti itu kira ini ada yang salah. Nah itu dia tadi barusan itu. Kita nyarinya malah itunya ya Pak itu yang dicari. Jadi memang penonton penasaran siapa yang salah. Karena apalagi sering sekarang tarian Ratu Jaro dijadikan ajang kompetisi. Tadi seperti Bu Rosi bilang katanya banyak sekali peminatnya ternyata dari berbagai macam negara juga. Dan ini ada yang benar-benar luar biasa. Mereka ini Ngajarin tari Ratu Jaro. Betul, secara online Bu. Online, karena ada di Australia. Ya, Betul sekali. Ini dia, kita langsung saja bertemu dengan Murtala dan Alfira. Ini merupakan suami istri. Assalamualaikum. Malam. Wow. Ini Malam Mbak Dwi, selamat malam Mas Indra dan Yusri Saleh. Nah, kenal Pak? Malam. Pak Yusri, kenal nggak sama mereka? Kenal. Oh, Teman-teman dari kenal. Aceh. ya nggak mungkin nggak kenal secara mereka guru Ratu Jaro. Saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, ke Pak Murtala dan Bu Alfira. Ini ada di Australia ngajar Ratu Jaro karena memang Anda tinggal di sana atau karena di Australia Anda nggak bisa pulang ke Indonesia karena pandemi? Kita sanggarnya udah dari tahun 2000, grup tari kita. Biasanya sebelum pandemi itu setiap tahun kita mengajarkan tari-tari, tidak hanya Ratu Jaro, tapi tari-tari Aceh lainnya seperti Ratu Duli Kopulo dan tari-tari Indonesia, misalnya tari-tari dari Minangkabau, dari Jakarta, Betawi, dan Jawa Barat dan Jawa, bahkan tari Bali juga. Biasanya kita tur keliling Australia setiap tahun. Nah, pada saat Oh, jadi Anda memang tinggal di sana? Nah, ya kita memang domisilinya di sini dan punya Wow. grup tari di sini. Oh, jadi ngajar online itu bukan karena masa pandemi nggak bisa pulang ya? bukan. Bu Alfira sendiri kenapa sih kok suka sama tarian Aceh ini? Ya, terutama memang saya ada keturunan Aceh dan dari kecil ibu saya. Ada. Ya, ibu saya dari kecil memang selalu bilang sama saya, oh yang tarian Indonesia yang paling bagus tarian Aceh. Jadi saya harus belajar itu. Jadi iya, saya waktu 2006. Oh, siapa yang ngajarin siapa nih? Siapa yang ngajarin siapa? Pak Murtala ngajarin Alfira atau Alfira ngajarin Pak Murtala? Sebenarnya saya belajar sedikit Ratu Jaro dari teman-teman Jakarta yang tinggal di Sydney waktu itu. Mereka belajar mungkin dengan Bang Degam waktu mereka masih SMA. Dan saya pikir saya harus mendalami tarian ini. Jadi saya pergi ke Aceh untuk belajar yang lebih dalam. Dan di situ saya ketemu Murtala. Dan saya dibawa ke, waktu itu pasca tsunami. Jadi saya dibawa ke Desa. ke desa dan barak pengungsi korban tsunami dan konflik waktu itu, dan saya melihat kerjaannya Bang Murtala sama teman-temannya di NGO, dan saya sebenarnya bukan hanya jatuh cinta dengan dianya, tapi jatuh cinta dengan budaya Aceh. Oh. Ya. Kalau diingat itu Pak Murtala bukan jatuh cinta pada Anda, tapi pada budaya Aceh. Ibu Rosi luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Yusri, terima kasih Kim Ratu Jaro, terima kasih Pak Murtala, terima kasih Alfara. Alfira, bener. Betul, Bu. Salam sehat selalu. Kapan-kapan kalau ke Jakarta ke Kompas TV ya. Ya, betul. Ya. Tampil di sini. Terima kasih. Terima kasih. Kita pernah punya Rohana Kudus, wartawan perempuan pertama di usia ke-27 tahun, sudah membuat surat kabar untuk perempuan, Sunting Melayu. Kita juga masih sering membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Raden Ajeng Kartini, yang sudah bermimpi tentang emansipasi perempuan di usia yang masih belasan tahun. Kita juga bangga akan perjuangan Christina Marta Tiahahu, yang di usia ke-17 tahun harus turun
ke medan perang. Kita selalu mengenang Bung Karno saat berusia 29 tahun sudah berani membela diri di hadapan pengadilan lewat pledoi Indonesia Menggugat yang berisi sindiran keras, tajam, dan menohok Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nama Indonesia sudah digaungkan oleh dua anak muda pemberani, yaitu Bung Hatta dan Syahrir di benua Eropa saat Indonesia kala itu sama sekali belum merdeka. Sejarah Indonesia mencatat, revolusi Indonesia adalah revolusi anak muda dan kaum terdidik. Benar kata Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak dimenangkan. Dan ini semua melekat di jiwa para pemuda dan pemudi. Kini saatnya kamu, para jagoan muda Indonesia, untuk mengguncang dunia, melanjutkan perjuangan, mempertahankan kehormatan bangsa dengan caramu sendiri. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Saya Indra Bekti. Terima kasih ya Bekti sudah nemenin program spesial Rosi. Terima kasih Bu, saya tunggu program-program spesial lainnya. Saya siap sedia di depan pintu. Kita pasti akan ketemu lagi, Bekti. Ya Bu. Saya Rosyana Silalahi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.